Halo, selamat datang kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Sanal Hadi dengan NIM 190321100034. Saya dari program studi agribisnis kelas A, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini, untuk memenuhi UTS pada mata kuliah Ekonomi Mikro 2, yaitu tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input, dengan dosen pengampu yaitu Bu Elis Fauzia. Berikut ini adalah poster yang telah saya buat, yaitu tentang pasar output dan pasar input. Pada pasar output terdiri dari pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Sedangkan pada pasar input terdiri dari pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Adapun beberapa karakteristik dari pasar persaingan sempurna, yaitu 1. Banyak penjual dan pembeli. Artinya, di dalam pasar persaingan sempurna sangat banyak para penjual dan pembeli. Meski begitu, interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli hanya dianggap sebagai pengikut harga. Yang kedua, bebas membuka dan menutup perusahaan. Artinya, jika penjual atau perusahaan ingin membuka bisnis baru yang dianggap menguntungkan karena usaha lamanya merugikan, maka perusahaan bisa melakukan secara bebas. Yang ketiga, barang bersifat homogen. Artinya, produk yang dijual perusahaan-perusahaan di dalam pasar persaingan sempurna memiliki banyak kesamaan atau identik. Pada kondisi ini, masyarakat akan sulit membedakan produk perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, yaitu penjual dan pembeli memahami pasar. Artinya, informasi yang beredar di dalam pasar persaingan sempurna sangat mudah mengalami perubahan. Oleh karena itu, dibutuhkan kemudahan akses agar seluruh penjual dan pembeli dapat mengetahui setiap perubahan informasi. Pada kurva pasar persaingan sempurna, yaitu pada pasar persaingan sempurna, harga pasar cenderung stabil, sehingga bentuk kurva permintaan dan penawaran pada pasar berupa garis lurus pada titik keseimbangan antara P dan Q. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Yang selanjutnya adalah pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Adapun beberapa karakteristik dari pasar monopoli, yaitu 1. Terdapat satu penjual. Artinya, pembeli pada pasar monopoli tersebut tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan. Selanjutnya, tidak ada substitusi produk yang sama. Artinya, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk pasar. Hambatan yang terjadi yaitu hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, dan modal yang sangat besar. Yang terakhir yaitu produsen bertindak sebagai price maker. Artinya, hanya ada satu penjual di pasar monopoli, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga. Pada kurva permintaan monopoli, komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, pelaku pasar akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit, dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Yang ketiga adalah pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk, yaitu perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Adapun beberapa karakteristik dari pasar monopolistik, yaitu 1. Produsen sangat banyak
Artinya, di dalam pasar monopolistik ini terdapat banyak sekali produsen yang menjual produknya. Yang kedua adalah adanya diferensiasi produk. Artinya, diferensiasi produk di sini ditentukan secara real. Dua barang yang tidak berbeda, namun dapat dianggap berbeda oleh konsumen. Yang ketiga adalah persaingan promosi penjualan sangat kuat. Artinya, setiap produsen yang ada di dalam pasar monopolistik berlomba-lomba untuk memperkenalkan produknya agar konsumen yang ada di pasar tertarik untuk membelinya. Yang terakhir adalah produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Artinya, produsen bisa bebas untuk membuka lapak di dalam pasar ataupun mau meninggalkan pasar tanpa ada syarat-syarat tertentu. Pada kurva monopolistik ini bisa diketahui bahwa penjual memperoleh laba dari penjualan produk dengan harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1, dan besar profit yang didapat adalah pada area segi 4, yaitu pada titik P1, titik A, titik B, dan titik C. Yang terakhir dari jenis pasar output adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu keadaan pasar di mana terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Adapun beberapa karakteristik dari pasar oligopoli, yaitu 1. Terdapat 2 atau lebih produsen. Artinya, di dalam pasar terdapat sedikit produsen yang maksimal terdiri dari 10 produsen. Yang kedua, produk homogen dan saling menggantikan. Artinya, dari beberapa produk saling bergantian satu sama lain. Yang ketiga, harga barang relatif sama. Artinya, keputusan harga yang diambil oleh suatu perusahaan harus dipertimbangkan oleh perusahaan yang lain dalam industri. Yang keempat adalah produsen baru sulit masuk pasar. Hal itu disebabkan karena perusahaan yang ada dalam pasar hanya sedikit. Pada kurva pasar oligopoli, yaitu pasar oligopoli ini, jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikutinya dan menandingi penurunan harga tersebut. Tetapi jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lainnya dalam industri tidak akan mengikutinya. Yang selanjutnya adalah pasar input tenaga kerja. Nomor 1, yaitu pasar tenaga kerja persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar dengan banyaknya perusahaan dan juga banyaknya tenaga kerja dari pasar tersebut. Adapun beberapa karakteristiknya, yaitu 1. Banyak perusahaan dari tenaga kerja. Artinya jumlah perusahaan dan tenaga kerja yang ada sama banyaknya. Yang kedua, kesempurnaan informasi. Artinya perusahaan dan tenaga kerja memiliki informasi yang lengkap apa yang harus dimasukkan dan yang dibutuhkan pada perusahaan. Yang terakhir adalah upah ditentukan pada keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Artinya pada perusahaan maupun tenaga kerja memiliki kemandirian dan tidak saling ketergantungan, maka upah dari tenaga kerja maupun perusahaan ditentukan pada keseimbangan penawaran dan permintaan. Pada kurva pasar tenaga kerja persaingan sempurna, yaitu pada kurva penawaran tenaga kerja yaitu S dan permintaan tenaga kerja yaitu D, perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja terjadi pada titik E karena kedua belah pihak sepakat bahwa tenaga kerja sebanyak Q dan tingkat upah sebanyak P. Yang selanjutnya adalah pasar monopoli tenaga kerja. Pasar monopoli tenaga kerja yaitu pasar yang terdapat banyak perusahaan dan membutuhkan tenaga kerja, tetapi pencari kerjanya cuma ada satu. Adapun beberapa karakteristik dari pasar monopoli tenaga kerja, yaitu 1. Banyak perusahaan dan 1 tenaga kerja. Artinya di dalam pasar monopoli ada banyak yang membutuhkan tenaga kerja, tetapi hanya tersedia 1 yang mencari kerja. Yang kedua adalah upah ditentukan oleh tenaga kerja. Artinya upah yang ditawarkan oleh perusahaan ditentukan oleh tenaga kerjanya itu sendiri. Pada kurva pasar monopoli tenaga kerja,
Pada kurva pasar monopoli tenaga kerja terdapat kurva permintaan tenaga kerja yaitu kurva D dan penawaran tenaga kerja yaitu kurva S, dan titik E merupakan titik keseimbangan atau equilibrium, di mana tingkat upah sebesar P dan jumlah tenaga kerja yang diminta sebanyak X. Berikut penjelasan dari saya tentang struktur pasar input dan pasar output.